Selamat malam semuanya, perkenalkan nama saya Juvi Jitrofian Tampi dari kelas 11 2 IPS. Dan pada malam hari ini saya ditemani oleh kakek atau pak saya di sebelah kiri saya. Dan saya ingin mewawancarai pak saya mengenai sistem edukasi dan sekolah di antara zamannya bapak saya dulu dan sekarang dan zamannya saya sekarang. Alangkah baiknya sebelum kita mulai interview atau wawancara pada malam hari ini, jika Opa memperkenalkan diri, Pak, silakan Opa. Terima kasih. Nama saya, selamat malam. Nama saya Martin Estefanus Luisang, umur 76 tahun. Pekerjaan purnawirawan TNI Angkatan Darat. Hingga saat ini sudah mempunyai 4 anak, 12 cucu. Anak pertama lulusan diploma 1, anak yang kedua notaris, anak yang ketiga S1 Hubungan Internasional dari Jogja, anak yang keempat juga lulusan Hubungan Internasional dari Jogja. Bahkan cucu saat ini 5 orang sudah bekerja dan yang lainnya masih mengikuti pendidikan di SMA, bahkan ada yang kuliah, SMP dan SD. Inilah perkenalan dari keluarga saya. Terima kasih. Oke, saya lanjutkan. Sebelum kita mulai wawancaranya, alangkah baiknya jika Opa menceritakan tentang pengalaman sistem edukasi atau sekolah Opa dari, kalau SD dulu bukan SD Opa, namanya SR, sekolah rakyat sampai jenjang Opa yang paling selesai. Ya, silahkan Opa. Oke, terima kasih. Saya bisa menceritakan bagaimana sistem pendidikan atau pengalaman saya sejak mulai saya masuk sekolah sampai dengan saat ini. Pertama-tama, sekolah dasar saat ini pada saat itu masih namanya sekolah rakyat. Sekolah rakyat pada saat itu kelas 1, kelas 2 masih pakai batu tulis, belum pakai buku. Jadi kalau salah hapus saja karena belum pakai buku. Nanti kelas 3 sampai kelas 6 baru menggunakan buku tulis. Untuk sekolah pada saat itu semuanya kita hanya mencatat setiap pelajaran. Tidak ada buku yang dipegang oleh murid. Yang punya buku hanya guru. Jadi Bapak yang pegang? Bukan tidak boleh, memang belum ada. Hanya yang ada hanya guru saja. Jadi kita belajarnya dari apa yang kita pelajari di kelas, apa yang kita dapat, apa yang kita tulis. Itu saja yang kita bisa dapat. Dan pada saat itu mulai sekolah rakyat, kita ke sekolah diwajibkan membawa cangkir karena di sekolah kita disediain susu. Dikasih susu dari sekolah, dari pemerintah. Jadi kita di sekolah dikasih susu untuk diminum setiap murid. Kalau dulu ada kantin? Tidak ada kantin, kita hanya dikasih susu di sana. Jadi kita bawa cangkir saja, nanti di sana jam istirahat kita antre sudah ngambil susu untuk diminum untuk setiap murid. Pelajaran apa? Jam pelajaran kita sama juga dengan saat ini, di mana ada jam istirahatnya sampai dengan jam pulang. Sama saja. Jam berapa? Kita masuknya pada waktu itu juga jam 7.15 dan pulangnya jam 1. Jam 1 sudah pulang. Bisa. Itu sekolah dasar kita waktu itu atau sekolah rakyat. Dan sistemnya itu kita waktu itu ya belajar masing-masing. Masih belum mengenal karena masih sekolah rakyat. Begitu tamat dari sekolah rakyat, naiklah ke sekolah menengah pertama, SMP. Pada waktu SMP kita dengan SD sama juga, kita tidak ada buku untuk belajar. Semua pelajaran kita tulis. Jadi kita betul-betul pada saat itu murid dengan guru tuh jaraknya tidak seperti sekarang. Murid itu melihat guru di jalan atau di mana
Kalau bisa bersembunyi, kita bersembunyi. Tidak berani ketemu. Karena paling takut dengan guru. Boro-boro kalau sudah di sekolah baru bisa tatap muka. Tapi kalau sudah di luar itu, murid itu tidak berani dengan guru. Itu masih jaraknya masih betul-betul. Sehingga sangat menghormati guru. Kalau pada saat itu. Sehingga apa yang kita catat, apa yang kita pelajari di sekolah, itulah yang akan keluar di dalam ujian-ujian untuk ulangan-ulangan. Mulai dari SMP ini, mulai kita mengenal belajar bersama dengan teman. SD belum ada yang sistem begitu. SMP mulai belajar bersama dengan teman, kelompok misalnya kita tidur sama-sama belajar, dan di situ terasa bagaimana perkembangannya. Kita bisa lihat perkembangannya sampai dengan kita tamat SMP, masuk ke SMA, dari satu kelas, dari semua kelas 3 SMP yang ada pada saat itu kami itu, yang masuk SMA hanya 5 orang. Sisanya ada sekian puluh orang tuh masuk sekolah guru semua. Sekolah guru atau dulu masih SGA. Masih SGA, mereka masuk sekolah guru. Karena sistem dulu pada waktu masuk sekolah itu sistemnya diambil nilai rata-rata untuk masuk SMA. Kalau di bawah rata-rata itu tidak bisa diterima, maka dia lari ke sekolah guru atau SGA. Bagi yang sudah bersekolah di negeri, yang gagal, dia akan lari ke swasta. Karena sekolah negeri tinggi daripada sekolah swasta kalau dulu. Jauh lebih tinggi. Jadi orang-orang yang tidak bisa masuk negeri, lari ke swasta. Orang yang tidak bisa naik kelas di negeri, dia pindah ke swasta. Kalau swasta masuk negeri tidak bisa. Nah, pada saat itu. Nah, dari SMP ini kita masuk SMA. Yang sebagian besar masuk SGA, mereka semua jadi guru, kepala sekolah, dan pejabat-pejabat di Diknas. Nah, kalau kami yang di SMA, karena yang masuk SMA hanya 3 orang yang laki-laki, lainnya perempuan, 3 orang ini begitu lulus dari SMA, mendaftar kuliah pada saat itu tidak pakai bayar. Gratis. Kuliah juga tidak bayar. Bahkan kita sebelum kuliah sudah dikeluarkan SK pegawai negeri. Bisa langsung bekerja. Sudah dikasih SK untuk jadi pegawai negeri. Cuma kita malah tawar-menawar. Nanti tunda dulu karena ini. Karena pekerjaan cari orang pada saat itu. Kalau sekarang orang cari kerja susah, kalau dulu pekerjaan cari orang. Jadi orang masih sekolah sudah diambil. Pada saat itu karena kita dari SMA, semuanya masuk angkatan. Darat, laut 1, 2, darat. Yang lainnya yang masuk SGA, yang sekarang SPG, itu semuanya jadi guru dan kepala sekolah, bahkan pejabat di Diknas. Kalau tentang itu Pak, kemungkinan masuk ke universitas atau ke mana ya tadi kalau bilang ke angkatan darat atau angkatan laut, itu kenapa ada yang bisa milih kayak gitu? Itu banyak pilihan. Pada saat itu kita itu begitu selesai SMA banyak pilihan, mau kuliah atau mau masuk angkatan. Oke. Emang gajinya lebih tinggi ya di angkatan atau? Tidak. Kalau misalnya kita masuk di angkatan itu karena mungkin hatinya lebih tertarik ke situ. Bukan karena ini, tapi profesi, hatinya profesi kan, itu profesi. Masuk jadi SGA, dia mau tidak mau dia masuk jadi guru. Akhirnya mulai dari guru SD, guru SMP sampai dengan ada yang terus kuliah. Yang terus kuliah akhirnya jadi dosen. Itu. Kalau kami karena masuk tentara akhirnya terus sampai pensiun di tentara. Perbedaannya antara sekolah dulu sama sekolah sekarang, kalau sekolah dulu kita cari sumber-sumber ilmu sangat sulit. Jadi sumber kita hanya dari guru. Apa yang guru sampaikan itu yang kita memang ini. Paling kalau kita ke perpustakaan baca-baca di sana. Itu aja. Dan dulu kalau kita sekolah memang betul-betul memang ya istilah sekarang manual kan, masuk manual semua. Sekarang
Perbedaannya sekarang semuanya serba gampang, cari data, tinggal buka internet, dapat data. Kalau dulu kita cari setengah mati perpustakaan, belum tentu dapat. Jadi basic kemana? Jadi ya kita tanya sama guru. Sama guru. Akhirnya kita tanya sama guru. Apalagi pada saat itu kita kalau SMA itu semua bahasa ujian lisan sama ujian tulis. Bahasa Jerman, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa daerah. Itu ujian lisan sama ujian tulis. Jadi selalu kita berhubungan dengan guru, menanyakan kalau ada yang kita kurang tahu. Nah ini perbedaannya dengan sekarang. Kalau sekarang tidak tanya sama guru, cari di internet. Ini bedanya. Sehingga sekarang sumber-sumber data, sumber untuk kita belajar banyak. Kalau dulu memang cuma kalau sekolah yang dulu betul-betul memang fokus di sekolah. Kalau namanya sudah tamat SMP, tamat SMA memang kualitasnya jauh di atas. Karena memang belajar betul-betul belajar. Tidak ada terpengaruh dengan lain-lain karena kita masih takut sama guru. SMA saja masih takut sama guru. Benar-benar harus dipahami ya, Pak. Jadi kita paham apa yang diterangkan guru itu harus kita paham betul. Dicopas. Jadi kita memang catat semua. Catat. Jadi garis besarnya kita catat. Jadi harus dipahami. Karena apa? Itu kita pakai untuk belajar. Kalau mau ulangan, mau ini kita mesti belajar dari buku itu, bukan dari buku mana. Sama kita diskusi dengan teman-teman sekelas. Itu SMA. Sama SMP. SD belum boleh gitu. Belum boleh kayak berkelompok atau gimana seperti yang kau bilang tadi. Di SD belum, Ya, belum ada. SMP baru sama SMA. Nah, disinilah perbedaannya antara edukasi sekarang dan edukasi dulu. Kalau dulu kita memang betul-betul fokus, memang kita belajar apa yang dapat dari guru, apa yang materi yang sudah ada, itu pasti kita mesti kuasai. Karena kalau kita begitu kita ujian, enak kita ngisi karena kita tahu. Dan keluar di ujian pasti apa yang kita pelajari pasti keluar. Ujian akhir misalnya kelas 3 SMP, kelas 3 SMA pasti keluar. Jadi harusnya dan kita tetap ingat karena kita belajar memang betul-betul masuk. Kalau sekarang kan sudah tidak ada gitu, pokoknya kita punya data langsung masukin aja. Nah ini bedanya antara sekolah dulu, sehingga sekolah SMP dulu mungkin selevel SMA sekarang pengetahuannya. Karena betul-betul kita belajarnya betul-betul. Enggak ada istilahnya kita mesti tanya sana tanya sini, enggak. Kalau kamu tanya sama guru. Tapi dengan itu apa membuat gurunya lebih dekat dengan murid atau bagaimana, Pak? Atau kalau untuk belajar lebih dekat. Kalau untuk relasi kayak tapi kalau sudah di luar, kalau sudah di luar dari itu sudah tidak ada. Kita tuh hormat, pertama hormat, dua takut sama guru. Kita kalau ketemu misalnya lihat ada guru, malah kita bersembunyi. Nggak seperti sekarang tegas gitu. Memang karena kita masih hormati guru-guru dulu. Harganya guru tuh mahal dulu. Karena dulu mau jadi guru susah. Iya. Kayak tadi aku bilang masuk ke sekolah guru atau ke kuliah. Iya. Inilah perbedaannya antara sekolah yang zaman dulu sama sekolah zaman sekarang. Sekarang cari sumber data, sumber ini pengetahuan gampang. Kalau dulu ya apa yang kita pelajari, apa yang diberikan oleh guru ya itu yang kita bawa. Tapi itu semua sudah merupakan ringkasan dari satu buku yang disampaikan oleh guru. Sampai sekarang juga sebenarnya kalau murid yang memperhatikan guru menerangkan, pasti dari situlah ngerti. Dan dari situlah pasti keluar ulangan ujian. Asal waktu guru menerangkan kita perhatikan, pahami. Kalau dulu dia menerangkan kita sambil catat apa yang penting-penting kita catat terus. Tinggal dikembangkan. Nah, kalau kita tidak begitu, kita yang ketinggalan. Di situ bedanya. Kita masuk tentara. Begitu masuk tentara kita tidak diminta bayaran, tidak ini. Masuk pendidikan selesai sudah. Sama. Orang masuk kuliah juga sampai dia sarjana tidak keluar duit. Itu zaman tahun berapa? Tahun 60-an. 60 sampai 70-an.
Setelah tahun 70 ke atas sudah mulai berubah. Berbeda. Kalau kita kan Opa tahun 65 lulus dari SMA, masuk tentara, mendaftar kuliah, tapi SK pegawai sudah ada. Tentara. Karena saya kuliah sambil kerja. Tapi karena masih ada penerimaan tentara pada saat itu, saya bilang saya nanti dulu kerja. Saya pending untuk kuliah. Masuklah saya tentara. Dan contohnya sampai sekarang. Sampai sekarang. Itu pengalamannya. Sampai saya pensiun saat ini, itulah pengalamannya. Pengalaman di tentara tidak perlu, karena kalau untuk tentara sudah lain. Ini masalah pendidikan saja. Pendidikan di tentara juga sama dengan pendidikan sekolah. Kita juga sebentar-sebentar sekolah. Tapi untuk menambah pengetahuan sesuai dengan jurusan yang kita ambil. Sebenarnya ada tadi yang Opa bilang kalau sekolah dari 6 tahun ya Pak. Nah itu Jovi sebenarnya penasaran. Kalau sekarang kan kayak anak langsung kayak misalnya 1 tahun sampai 2 tahun, kalau dianggap bisa lancar ngomongnya kayak langsung dimasukin playgroup atau sekolah gitu ya. Kalau apa sih yang membuat dulu itu harus 6 tahun atau nggak ada yang namanya playgroup atau sistem sekolah buat anak yang di bawah 6 tahun? Kenapa? Jadi pada saat itu memang belum ada taman kanak-kanak pada waktu itu, apalagi playgroup. Jadi memang orang begitu 6 tahun, kadang-kadang masih 5 tahun lebih sudah masuk sekolah. Wajib masuk sekolah. Nah, sudah dimasukkan sekolah karena tidak ada sekolah itu kan. Jadi ada yang mau 5 tahun lebih sudah masuk. Apa yang mendorong ini? Membuat ayo nak sekolah nak. Apa yang membuat gitu? Orang tua. Karena orang tua menginginkan supaya anaknya bisa pintar. Lebih sama sekarang. Sama dengan sekarang. Karena dulu kan namanya ini kalau kita sekolah terhormat kita kan. Sama dengan sekarang kan. Kalau mau maju harus sekolah. Kalau tidak sekolah jadi petani. Nah iya kan? Iya benar. Kayak jadi buruh kalau di kota. Jadi kayak ke penghasilan atau profesi. Iya, profesi. Iya. Tapi kalau kita sekolah kita bisa milih. Seperti Opa pada waktu juga IPS juga. IPS. Dulu ada IPA. Dulu IPS, IPA. Dari dulu sudah ada berarti? Sudah ada dari dulu IPS, IPA, bahasa. Di SMA? Iya SMA. Kalau sekarang belum. Kalau sekarang kan kurikulum merdeka jadi bebas. Iya bebas sekarang. Iya bebas. Mau IPS, mau IPA itu bebas. Mau masuk mana saja juga bisa. Kalau dulu tidak sampai gitu. Inilah pengalaman yang bisa saya sampaikan, bahwa sekolah dulu dengan sekarang sebenarnya sama saja pada dasarnya. Perbedaannya hanya di dalam materi yang sudah tersedia. Kalau saat ini, kalau dulu memang hanya sumbernya dari guru dan kalau rajin ke perpustakaan. Sebenarnya kalau apa yang dapat dari Opa sebenarnya banyak perbedaannya. Nah yang pertama tadi ke SD itu namanya SR, sekolah rakyat. Dan apa yang kayak dulu SD itu kalau nggak salah Opa tadi udah bilang nggak ada yang namanya, lebih ke individu. Nah itu apa yang sebenarnya masih banyak lagi pertanyaan. Cuman Jovi mulai dengan ini, kayak apa yang membuat guru untuk membuat anak-anaknya ini lebih fokus kepada diri mereka sendiri, kayak secara individu dan nggak belajar berkelompok gitu. Kayak belajar berkelompok diskusi kan nggak pakai menanya-nanyakan, tapi apa yang membuat dia harus belajar sendiri dulu nak, berkelompoknya nanti saat Opa bilang kan di SMP atau SMA. Kenapa yang membuat gitu? Sebenarnya bukan tidak boleh berkelompok, boleh, tapi individu ini kan masih belum sampai ke situ. Pemikirannya belum sampai ke situ, karena pada waktu SD itu masih otaknya itu masih lebih fokus ke bermain. Lebih fokus ke bermain. Jadi itu ada. Kalau sekarang kan ada TK untuk bermain, kelompok bermain segala. Kalau dulu tidak ada. Jadi ada efeknya. Jadi nggak ada TK atau playgroup itu efeknya di situ. Ada efeknya. Jadi orang SD itu masih mungkin 50% atau lebih masih pikirannya masih bermain. Begitu sekolah. Karena mereka dari dulu. Jadi begitu datang sekolah memang sekolah. Begitu selesai pikirannya terus pergi bermain. Belajar pun tidak ingat. Belajar di rumah aja kalau pada saat itu tidak ingat. Kalau SD.
Pokoknya kalau sudah sekolah belajar. Sekeliling Kalau sudah seperti enggak, itu tetap masuk. tetap dipahami. Dipahami, tapi begitu pulang main. Konsennya udah terbagi. Main sudah. Konsentrasinya. Tidak ada misalnya kita mau belajar lah, mau ini tidak. Tidak ada. Opa dari kelas 1 sampai kelas 6 tidak pernah belajar di rumah. Bermain. Hanya bermain aja. Tahu-tahu sudah dikasih tahu guru, kamu lulus. Kamu lulus, kasih tahu. Baru yang buat sadar itu dari proses kan dulu nggak ada playgroup kan. Iya. Sorry kalau aku potong. Jadi kayak apa yang membuat gimana ya, di SMP ini sadar kalau oh butuh belajar. Nah, jadi karena SD ini misalnya kita belajarnya kan masih Iya mesti. fokus di sekolah, begitu selesai sudah bermain terus. Begitu SMP pelajarannya kan makin lama makin Iya makin berbobot. Sehingga kita sudah merasakan bahwa kalau kita belajar sendiri saja sudah tidak mampu. Kalau kita tidak bawa dengan diskusi, akhirnya itu pun kelas 1 belum. Kelas 2 baru kita mulai tergerak semua. Kita kelompok, akhirnya kita 5 orang. Kadang-kadang kelompok gitu, lama-lama masih dianggap kurang. Oke, kita jadi satu rumah, kita tidur sama-sama sambil belajar, sambil diskusi. Sama-sama. Sampai ke situ. Masih SMP tapi sampai kelas 3 sudah itu. Sehingga kita nilainya bagus semua. Kalau dulu berarti masih ada UN ya? Ujian nasional. Nggak ada. Belajar Masih. bareng berarti. Belajar bareng kita. Itu sudah kelas 3 baru kita kelas 2 kita masih berkelompok saja dulu. Tapi begitu kelas 3 malah justru sampai kita tidur sama-sama. Pulang malam kita tidur sama-sama sambil belajar. Sambil berdiskusi. Nah, itu pengaruhnya apa? Begitu kita lulus semua yang kita kelompok gini, kan ada yang tidak ikut juga. Kita lulusnya nilainya bagus-bagus semua. Itu dapat dilihat di situ. Sehingga kita bisa masuk SMA. Yang belajar kelompok-kelompok ini jadi bisa masuk SMA. Oh, bisa masuk SMA berarti ada. Karena nilai SMA standarnya lebih tinggi daripada masuk SMP. SGA. Oh, SGA. SGA kan SGMA, SGA. Oke. Kalau masuk di SMA minimal rata-rata nilai 7. Kalau kurang dari 7 tidak bisa diterima. Jadi kalau di SGA bisa. Kalau 8. Jadi 87, 87. 90. Ada pun 6 mungkin satu aja, yang lainnya 78, 78. Itu. Kalau SD kita belum tahu berapapun nilainya, dapatnya enggak tahu, pokoknya lulus. Itu aja. Itu berlaku buat semua SMA atau negeri swasta atau cuma berapa gitu, Pak? Itu berlaku untuk SMA negeri. SMA negeri. Kalau Ya. swasta tidak. Berapapun dia terima. Nah, ini apa yang buat perbedaannya ini sih, Pak? Karena kualitas. Iya, itu perbedaan kualitasnya yang buat itu karena memang dulu swasta baru masuk ke Indonesia atau gimana? Atau baru Bukan ada? juga. Jadi Swasta dulu ada SMA Pancasila, SMA Bakti, SMA. Karena apa? Kalau misalnya orang dari swasta ini mau masuk pekerjaan apa itu susah. Karena negeri itu bobotnya tinggi. Kurikulum dia kan masih ngambil juga dari situ. Tapi karena orang yang masuk ke sana biasanya orang-orang yang tidak mampu ikut di negeri. Oh, karena nilainya tidak mampu, bukan duitnya yang tidak mampu. Dulu tidak pakai duit. Standar nilainya ya. Standar nilai dulu. Kalau sekarang kan swasta. Sekarang duit. Kalau swasta duit. Iya, sama nilainya. Iya. Yes. Kalau dulu masuk negeri itu harus nilai sekian. Kurang lebih sama kayak sekarang. Iya kan? Negeri ke negeri juga harus ada seleksi kan juga sekarang negeri. Jadi seleksinya bukan kita ujian lagi, Nilai sekian. Sama zonasi dulu. Sekarang juga ada namanya. Nggak ada donasi dulu, nggak ada zonasi, nggak ada. Langsung nilai sekian. Kalau tidak capai itu cari sekolah swasta. Jadi misalnya kalau ada nilai yang bagus, baru ada yang lebih bagus, yang ini dikeluarin gitu. Oh enggak, tetap masuk. Standarnya misalnya 7. Pokoknya dia terima, di atas 7 terima. Di bawah 7 lari ke swasta. Kapasitasnya maksimal 1 biasanya. Oh, dia biasanya untuk masuk kelas 1 bisa 4-5 kelas. 5 kelas. 4-5 kelas. Tergantung ini jumlah ruangannya. Jumlah ruangannya juga. Ini kalau kayak gitu bukannya lebih padat ya, Pak? Ruangannya Iya, padat. padat. Padat.
Tapi belajarnya pada saat itu memang kita belajar, betul-betul belajar. Kayak betul kalau benar-benar niat belajar ini. Niat. Karena kalau guru menerangkan kita betul-betul memperhatikan. Nggak ada misalnya kita nggak mau masuk, nggak ada ini, nggak bolos, nggak ada istilahnya dulu. Itu memang karena Kalau sekolah swasta betul-betul gitu. ke sekolah dulu. Swasta. Kalau swasta nanti di anda ini pindah lagi swasta sana, Oh. pindah lagi dia swasta sana. Ya, tapi masih bayar atau gratis? Enggak, dulu. Gratis. Iya. Itu berarti apa yang buat gratis itu memang dari swastanya apa dari? Dari swastanya. Bisa gitu ya, bisa. Dorong mendirikan sekolah itu kan karena orang mampu. Karena mau orang Mampu yang mendirikan sekolah. Buat orang yang nggak Orang yang mampu. tidak mampu, yang otaknya tidak sampai di situ mereka sekolah. Tapi paling tidak dia dapat. Nanti dapat. ujiannya ikut ujian sama-sama Negeri. Tapi ya kalau kayak gitu caranya negeri bisa lebih siap dong. Oh iya, lebih siap. Mereka memang lulusnya memang di situ presentasinya tidak seperti negeri yang Lulusnya negeri lebih tinggi. Iya, lebih tinggi. Soalnya karena yang tadi Karena aku bilang kualitasnya. persiapannya Kualitasnya. kayak niat belajarnya. Iya. Gitu, ketahuan. Ya. Sekarang Devi mau nanya. Sekarang agak off topic sih, kayak beda topik, kayak tentang lebih ke perbedaan antara kelamin. Jadi kayak kalau menurut Opa dulu itu banyak yang sekolah. Sebenarnya ini Devi pernah tanya ke Oma ya. Kayak sebenarnya menurut Opa dulu itu lebih memungkinkan anak laki-laki atau anak perempuan yang sampai bidangnya tinggi. Kalau Oma kan kayak Opa bilang gak bisa, gak ada waktunya menikah ya. Iya kan? Nah, apa sih yang mendorong membuat itu? Memang dari culture-nya dulu memang suruh, culture-nya memang budayanya memang suruh menyuruh kayak anak laki-laki itu harus sampai pendidikan paling tinggi dan anak perempuan harus menikah, atau bagaimana Pak? Apa yang membuat atau memang ada perbedaannya? Kalau memang ada perbedaannya, anak laki-laki bisa sampai paling tinggi atau anak perempuan sampai mana? Apa yang membuat perbedaannya itu kalau ada Pak? Kalau untuk zamannya Apa? saya dulu tidak ada perbedaan antara perempuan dengan laki-laki, sama. Mau sampai setinggi apapun sekolah bebas. Jadi Tidak ada perbedaan, setara. Seperti saya bilang tadi, dari kita satu kelas itu yang masuk SMA itu hanya dihitung jari, perempuan ada 3, laki-laki kita ada 3. Jadi nggak ada perbedaan. Nggak ada perbedaan. Dan dia sekolah terus sampai dia tinggi. Jadi nggak ada perbedaan. Nggak ada antara perbedaan. kelamin ataupun Nggak ada. kayak status sosial. Sekolah itu sama, di dalam kelas sama. Sama rata. Sama kaya rata. maupun kayak. Mau kaya mau miskin di situ sama. Nah, Kalau dulu saya waktu sama itu kayak apa? kelas 3 SMA, teman Opa itu ada yang punya bioskop di Tomohon, satu kelas kita. Tapi akur aja. Akur. Oh, Tidak ada. itu Pak perbedaannya sama sekarang. Tidak ada sekarang misalnya orang kaya orang miskin Iya, sama. ada. Kalau sekarang ada perbedaannya Ada. Pak. Ada kayak misalnya dia merasa lebih tinggi karena Iya. kondisi Kalau ekonomi. enggak, kita sama, belajar sama-sama. Akhirnya dia kawin sama siapa? Yang tahu nyanyi Kus Plus. Tahu. Yang Kus Plus itu yang penyanyi ada itu. Nah, itu kawin sama dia itu. Tapi udah meninggal. Itu Apa yang membuat kedekatan ini Pak? Kalau sekarang kan lebih karena pada saat itu ini ya, lebih apalagi di Manado kan, iya di mana? tidak ada istilah perbedaan antara perempuan dan laki-laki. Sama. Itu sama. Sama Kalau sederajat. status sosial kayak. Status sosial, mau dia kaya mau Nah, miskin. iya, apa yang membuat bisa stabil gitu? Untuk di Masih sekolah bisa tidak ada connect. perbedaan. Masih bisa connect. Untuk di Kalau sekolah pergaulan? mungkin pergaulan ada, Tapi kalau tergantung menurut Opa, dari individu. ya kalau menurut Opa gimana? Kalau menurut saya waktu saya sekolah tidak Nggak ada. ada. Karena kita begitu kita sudah di luar sekolah, kita bisa kumpul sama-sama. Kita bikin gohu, kita bikin ini kemana kita ini. Jadi kita akrab. Sekelas itu akrab. Kalau sekarang kan juga lumayan. Natal tapi nanti kita ngumpul. Misalnya Natal gitu, kita ngumpul
sekelas, nanti kita datang baru. Jadi tidak ada manusia kaya. Misalnya opa pada saat itu pas susah-susahnya jatuh miskin semua orang-orang kan di sana kan, Natal aja kita tidak bisa bikin apa-apa, tidak bisa bikin kue bareng. ada di rumah kan. Iya. Tapi datang semua teman-teman, walaupun cuma makan dua apa saja di rumah, nanti kita pindah lagi. Jadi Jalan-jalan. tidak ada membedakan. Misalnya oh dia miskin tidak usah datang, datang semua. Nah itu pada saat itu. Ya kan kalau Manado itu kan juga melekat pada kampung-kampung. Kampung-kampung. Iya makanya itu yang menempel, membuat menempel. Jadi memang disitulah perbedaannya. Iya. Tapi kan kalau sekarang juga kurang lebih sama kayak apa sih, kayak mungkin ada yang membedakan, tapi menurut Jovi sekarang yang Jovi rasakan nggak ada perbedaan yang signifikan untuk Jovi yang kayak oh kamu di bawah itu, Iya. di bawah siapa, nggak ada. Nah, Cuma terus, kadang-kadang yang di bawah aja yang minder. iya, Itu aja kan. Kalau sekarang, kalau dulu tidak ada istilah gitu. Karena kalau kita sudah satu kelas kita senasib, sepenanggungan, jalan. Itu kita. kalau gimana ya? Berarti kayak antara mindset kalau gimana? Ya? Mindset antar siswa yang status ekonominya berbeda itu tetap sama atau kayak misalnya satu kan kalau sekarang gimana ya? Yang berkecukupan Ya. dia kan pasti otomatis keluarganya bisa mengeluarkan lebih banyak uang untuk dia menginvestasikan sampai dia kuliah di mana pun sampai kembang. Tapi kan sedangkan kalau begitu. Ekonomi ya ada yang Kalau sampai dulu, SMK sampai ada yang bekerja Nah, di SMK. kalau dulu dulu gimana, Pak? tidak ada misalnya orang kaya yang bisa terus pokoknya dia mampu. Karena gratis ya. Karena gratis, Iya. kalau dia mampu, mau miskin mau kaya masuk. Yang penting mampu. Berarti nggak ada perbedaan Nggak dalam ada. mindset kalau oh ini Oh, harus bekerja soalnya untuk mencukupi, nggak ada. Nggak ada. Sama-sama bisa menginvestasikan buat masa depan. Iya. Setara. Nah, dulu betul-betul belajar. Jadi orang yang mampu, orang tidak mampu. Orang tidak mampu dia misalnya memang di pelajaran memang kuat, memang pintar, dia yang cepat maju. Langsung masuk. Jadi tidak ada misalnya karena orang kaya dia yang tidak ada. Yang mana yang memang pintar, dia yang cepat maju. Cepat maju. Walaupun dia orang miskin. Karena tidak bayar. Nah ini apa sih yang buat nggak bayar gitu universitasnya kayak Begini. apalagi kuliah kan terkenal mahal Pak. Sekarang mahal. Iya, sekarang. Kalau dulu tidak ada yang mahal. Kenapa ya? Karena apa? Karena gratis. Itu masih biaya negara semua. Ditanggung negara. Tanggung negara. Jangan gitu ke rumah sakit kita tanggung negara. Kita misalnya berobat ke klinik misalnya kalau sekarang kan mesti bayar. Bayar semua. Enggak ada. Sekarang kartu aja bayar kan. Ambil kartunya aja bayar sudah. Iya. Ya, dulu kita datang aja lapor sakit itu tinggal tunggu antri, panggil, habis itu pulang. Nah itu Sekarang kan ada yang namanya gimana ya? udah BPJS lah Iya, segala. KIP itu membuat buat kayak orang yang nggak bercukupan Wah, untuk bersekolah. Tapi kan dulu kan berarti nggak butuh KIP kan? nggak ada Berarti dulu bisa karena langsung apa? masuk sekolah. Pokoknya kita sekolah. Sekolah dengan benar. Kalau mau langsung. berobat kita datang aja ke klinik. Kalau di rumah sakit Jadi bayarnya itu sama semua negara semua. Karena memang pada saat itu penduduknya masih belum banyak. Pegawainya juga masih belum banyak, masih dibutuhkan pegawai banyak. Makanya sekolahnya Tadi masih gratis. sekolah sudah Oh. gitu. Supaya- Bedanya sekarang penduduknya banyak, pekerjaannya kurang. Akhirnya orang yang cari kerja berebutan ambil pekerjaan. Iya kan? Iya. Misalnya pekerjaan satu direbuti oleh 10 orang. 10 orang. Kalau sekarang ini orang 10 orang direbuti sama pekerjaan yang 30 orang. Jadi kayak Sekarang 30 orang yang kualitas- dicari kan. Hmm. Yang ada cuma 3 orang. kualitasnya. Kualitas. Kalau ya. dulu kualitasnya Kualitasnya dulu kan kan? bagus-bagus. Jadi bisa langsung Jadi ditarik langsung 30 orang bisa langsung Masuk semua kalau Dikit lebih ketat ya. enggak ada istilah yang ketat. Pokoknya ditunggu yang sudah termasuk di sini juga di Balikpapan sini juga
Orang masih tamat SMEP atau SMP di sini. Kalau SMEA dulu kan, yang sekolah kejuruan lah. Tamat SMP sudah disuruh jadi pegawai, Bang. Pegawai ini karena tidak ada orang. Susah cari orang. Yang kualitas, Karena kualitasnya sekolah dulu memang dianggap mampu. Iya. Karena sistem pembelajarannya dulu bagus. Oke. Jadi mulai yang tadi di ras yang Jus bilang kan, waduh, kalau untuk perbedaan ras ya gimana ya, yang berprestasi, yang juara-juara, yang gimana, yang dianggap paling pintar lah di kelas, itu biasanya ada nggak ras yang paling menonjol atau setara-setara aja sih, apa yang membuat itu? Kalau untuk menonjol tidak, tapi dia nilainya lebih di atas. Nah ya itu aja, tapi tidak menonjol, tapi dia nilainya lebih di atas dan tidak menjamin dia bisa mungkin sukses ke depan, belum menjamin juga. Karena apa? Karena kepintaran itu belum tentu menjamin dia untuk jadi orang yang sukses. Jadi apa yang contohnya menurut Opa? Teman Opa yang nomor 1 di SMP, dia tidak jadi apa-apa. Jadi lulus SMA akhirnya dia di kampung aja, padahal dia juara 1, pintar. Kok bisa kayak gitu? Iya. Berarti yang menurut apa dari diri sendiri atau dari diri sendiri sekarang? Dari diri sendiri, dari niat untuk mengembangkan diri sendiri. Yes. Tinggal bagaimana pengembangan dari masing-masing, karena kita sudah setara sebenarnya. Karena pengetahuan pada waktu itu kita setara. Cuma walaupun setara, ada yang lebih pintar, ada yang lebih, ada yang rata-rata. Yang kan ada juga yang sampai tidak bisa masuk itu karena akhirnya lagi swasta. Dari diri sendiri juga. Karena itu dari pribadi sudah. Mungkin karena malas. Sebenarnya bukan mungkin bodoh, karena malas mungkin belajar. Iya kan? Iya, karena niat dari diri. Karena niat juga untuk belajar kurang. Nah, mungkin dia karena rajin belajar, cepat dia. Nah, ini sebenarnya di situ saja. Kalau perbedaan atau ras atau tidak ada. Kalau menurut apa dalam hal gimana ya, resources kayak sumber daya gitu deh, kayak misalnya guru atau apa seperti tadi Opa bilang kan ada SGA. Nah, itu semuanya dari SGA atau misalnya jadi kayak ada gini ya, ada murid yang lulusan dari SGA baru balik lagi ke sekolah awalnya untuk mengajar, ada yang seperti itu? Ada. Berarti kayak yang sumber daya kayak guru di sistem edukasinya itu jadi kayak kembali gitu, atau pakai ada sumber daya lain gitu? Teman-teman Opa kan yang masuk SGA itu akhirnya kembali jadi guru di sekolah lamanya juga. Lama-lama jadi kepala jadi sekolah. Jadi nggak ada kekurangan guru atau gimana? Nggak ada kekurangan dulu. Jadi yang zaman kita itu tidak ada kekurangan. Tapi kalau pekerjaan yang kekurangan kayak bank. Iya, pekerjaan. Yang tadi Opa bilang ya. Kalau guru cukup. Karena memang utama, pendidikan utama kalau di Sulawesi. Makanya disubsidi kan, ya, diberi pemerintah gratis. Supaya iya banyak lapangan pekerjaan diisi. Sampai saya bilang kita SD masih dikasih susu dari pemerintah, drum susu dikirim, baru bikin air panas, ambil besar kan, baru dibagi susu secangkir-cangkir. Ya sampai ke situ. Jadi dulu lebih rata gitu. Rata karena mungkin penduduknya masih sedikit. Kalau guru tidak kekurangan. Karena ada dari sana mulai tahu. Sekolah guru bawah, guru SD, guru. Sekolah guru atas, guru SMP. Nanti kalau dia sudah sarjana, guru SMA. Dulu begitu. Sekarang tidak ada sekolah guru bawah, langsung SGA atau SPG untuk jadi guru SD. Kalau dulu sekarang SGB dulu, SGB guru SD, karena tidak ada TK. Sekarang ada sekolah guru taman kanak-kanak sekarang. Kalau dulu udah ada, yang ada sekolah guru bawah, sekolah guru atas, baru S1, guru SMA, guru SMP, SGA, guru SD, SGB. Tapi dia SGB matang, dia jadi guru, karena dia dididik jadi guru. Kalau
Kayak gitu berarti kualitas guru dulu sama dibandingkan dulu sama sekarang lebih bagus sekarang atau lebih bagus dulu ya? Bagus dulu lah. Dulu menurut Opa. Iya. Karena apa? Edukasinya atau Ya edukasinya lah. Karena Terus mereka betul-betul dididik jadi guru. Jadi bukan dia cuma materi metodenya, aja ya? metode mengajarnya, dia metodik kan apa sekarang? Dia lengkap. Kalau sekarang yang jadi guru kan dia belum tentu Iya sih. ada metode mengajar. Iya nggak? Iya. Sama ini. Tahu-tahu dia sarjana bahasa Inggris. Jadi guru bahasa Inggris, padahal dia tak tahu ngajar. Iya, cara ngajarnya Cara itu yang ngajarnya. perbedaannya ya. Iya. Yang menurut Opa lebih maju dari dulu. Itu namanya metode. Sama Jovi mau nanya juga. Karena kan, kalau guru itu dia harus tahu metode mengajar. yang ya kan kalau ngomong metode ya. Iya. Jovi baru kepikiran tadi juga. Gimana kalau dulu kan terkenal kayak lebih fisik Ah, iya. hukumannya. Kalau sekarang kan lebih kayak di lapangan atau mungkin dulu fisik. lebih kurangnya. Kalau sekarang bisa sampai Itu mister panjang begini. iya, bisa sampai Kalau masuk kita salah dilaporkan ya. kalau kita salah satu hantam dia dipukul. Kenapa boleh kayak gitu menurut Memang Opa? dulu memang kondisinya begitu. Mau tidak mau kita berusaha belajar. Itu membuat kita berusaha belajar. Ya tapi kan kalau dianggap sekarang itu kayak lebih Ya, sekarang tidak ngapain boleh. sih ilegal Nggak gitu. boleh. Ya sampai bisa dilaporkan Iya. masuk penjara. Kalau dulu enggak. Dulu Kenapa masih. Menurut apa kenapa seperti itu? Ya, kondisinya pada saat itu. Karena tidak seperti sekarang, sudah makin maju kan? Makin maju. Nggak usah gitu. Yang masuk tentara aja dulu, masuk Akmil, Akademi Militer. Dulu dia siksa anak buahnya yang bawa tingkatnya kan. Tapi Sekarang nggak boleh. terbentuk karakter kan? Untuk membentuk karakter disiksa. Tapi terbentuk, ada yang terbentuk, Terbentuk. ada yang enggak. Terbentuk, tapi Terbentuk. akhirnya banyak yang korban, ada yang korban. Ada yang korban. Iya. Sekarang Sekarang tidak boleh, mau sentil aja tidak boleh kalau sekarang, karena Bisa. memang perkembangan zaman kan Perkembangan lain dengan zaman. dulu sama sekarang. Kalau dulu nanti kalau misalnya kita salah, misalnya pekerjaan rumah kita ini dicubit di sini baru diputar begini, begitu dia sudah bengkak dia. menurut Kan apa? tidak bisa. Iya, berapa perlu kayak itu? Perlu banget. Kalau zaman Gitu itu ya. memang ya berlakunya begitu, kita tidak bisa apa-apa. Perlu nggak menurut apa? Kalau sekarang Masih sering sudah tidak bisa, Iya kayak menurut apa? karena zamannya berubah. Ya benar-benar diperlukan nggak sih, soalnya kan Memang bisa, pada bisa saat aja itu kayak dihukum Mungkin kalau fisik gitu, lari atau disuruh catat berapa ada yang bisa baris. hukum lari, tapi ada guru macam-macam tipe guru. Dulu Ada memang- tipe guru yang pakai mistar, pukul, bang, bang, atau kalau enggak guru itu hasil dari SGA atau SGP nggak menurut Om? Enggak, sebenarnya Atau tergantung dari dari gurunya gurunya sendiri. sendiri, tergantung dari guru. Tidak semua guru juga begitu. Hmm. Tidak semua guru begitu. Iya sih, tapi kalau ngomongin antara guru sama murid kayak ini komunikasi ya, kayak misalnya komunikasi kayak Opa bilang tadi itu biasa relatif connect kan, kayak dia bisa Connect tuh hanya waktu di kelas. iya. Nah kan kalau sekarang itu kayak kebanyakan murid sama guru Di luar justru yang di lebih- luar lebih dekat sama Daripada di- kayak dua-duanya bisa sambil dekat kan. Nah. Nah itu kan kayak ada banyak Oh, faktor, sekarang- kayak salah satunya Sekarang usia. sekarang murid bisa pacarin guru kok. nah itu. Murid bisa pacaran sama guru. Kalau dulu boro-boro mau pacar, Nah, lihat aja takut. maksudnya Jovi itu nanya dalam perihal ini sih Opa, dalam usia juga. Jadi kan kalau kebanyakan kan sekarang lebih banyak anak-anak itu connect karena mungkin bisa diajak ngobrolnya lebih connect, soalnya lebih muda gurunya atau lebih kalau lebih tua kan relatif kayak Iya. takut harus respect gitu, salam Pak, salam Bu. Nah kalau menurut Bapak Kalau dulu karena itu guru kita lebih tua-tua. tua-tua ya? tua-tua. ada nggak guru kayak yang bisa connect sama Opa dulu, kayak bisa Ya tetap bisa connect. ya Kita bisa connect, memang bisa. kayak bisa sampai Cuma tidak seperti sekarang. iya kayak bisa sampai Tidak curhat sebebas atau sekarang. ngobrol gitu, ngobrol Ngobrol paling hanya menyangkut pelajaran. pelajaran. Nah, Tidak sekarang kan bisa bisa keluar sampai dari situ. di luar pelajaran. Tidak kan? bisa keluar dari situ. Nggak bisa ya. Karena guru-guru kita itu dulu tua. Disiplin semua, juga ya? Disiplin. Kalau sekarang kan juga banyak yang guru muda Dan mengajar. sekarang mudah-mudah begitu dia kuliah, begitu selesai langsung Ya, jadi langsung bisa. ngajar kok. Iya sih. Ini bedanya di situ. Ya mungkin ya banyak perbedaan, tapi ya di akhirnya juga buat kebaikan muridnya juga. Iya, tujuannya sih untuk Iya, kebaikan muridnya. Berarti kalau menurut Bapak
sebagai gimana ya, kata terakhirnya Opa untuk gimana, untuk gimana sih pelajar-pelajar sekarang itu gimana? Menurut Opa ada nggak Opa kata-kata terakhirnya sebelum menutup wawancaranya? Sebenarnya untuk pelajar-pelajar sekarang sebenarnya kita harus pertama hargailah guru kita. Iya, kebanyakan sekarang juga ada yang sampai di, Jangan sampai ada kita yang- nganggap remeh, apalagi kita orang ada mampu yang- terus dia iya, orang ada nggak yang mampu. sampai Iya ditindas kan, jadi guru-guru betul-betul nggak bisa ada dibayar, respect. guru bisa Iya, dibayar. jadi Iya kayak kan? bisa ada juga video yang beredar yang ada muridnya ngerokok depan guru. Iya, itu Itu di sekolah negeri loh Pak. Iya, justru karena namanya guru kita hormati dia, Justru malah hargai dia, karena dia menjadi pahlawan yang tanpa tanda jasa. tanpa tanda jasa. Itu kan terkenal. Dia selamanya cuma jadi guru, muridnya sudah jadi jenderal. Tapi Ternyata. masih hormat. Tapi jenderal itu tetap dihormati dia. Datang ketemu dia cari gurunya untuk memberikan ucapan terima kasih. Karena dia selamanya jadi guru. Tapi murid ini berkembang sampai dia Di atasnya. tinggi. Nah ini sehingga pesan saya untuk kita hormatilah guru kita. Hormati guru. Hargailah dia, bahwa dia yang membuat kita menjadi Iya, pintar, sukses ya. sukses. Tinggal tergantung kita kan. Ya, orang Tapi tua yang di jelas sekolah ya, kan. karena di sekolah itu Orang tua di sekolah. betul-betul itu yang paling utama di situ untuk murid-murid. Karena saya lihat sekarang tuh murid-murid sudah Apa? anggap Iya remeh iya. guru. Kok bisa sampai perbedaan dulu sama sekarang itu kok bisa terlihat jelas betul, kayak selain dari pendidikan ya, kayak Opa bilang swasta itu sekarang lebih di atas, negeri di bawah, sampai sopan santunnya murid. Apa yang buat kayak gitu Pak? Menurut Pak? Kenapa? Kondisi sosial. Kondisi sosialnya berubah, lebih jaraknya lebih kelihatan ya. Karena kondisi sosial, jadi orang yang kaya, orang yang ini sudah menganggap remeh gurunya kadang-kadang. Iya. Oh, guru kan bisa saya kasih ini. Iya. Iya enggak kan? Kalau antara sekolah negeri swasta kok bisa ada bedanya gitu sekarang? Nah, sekarang perkembangannya Dengan lain. zaman ya. Karena negeri saja walaupun tidak bayar tapi tuntutannya banyak. Iya. Iya kan? Negeri memang kita tidak bayar sini. Ya kan, di sini sekarang tidak bayar. Tapi tuntutannya untuk Masuk. ini bukan untuk masuk. Untuk kegiatan ini ya, diminta ini segala. Banyak lebih besar dari swasta kadang-kadang. Minta mengikuti tuntutan gimana? Iya, ada saja. Pemerintah gitu. Iya, enggak dari guru. Tuntutan bagaimana maksudnya bisa? Misalnya Yopi dimintain bayar sekian untuk ini, bayar Oh. sekian untuk ini. Tapi di luar dari ketentuan sekolah, kebijakan-kebijakan internal Di dalam sekolahnya di itu. dalam sekolahnya, Dari kepala sekolah kan. kepala sekolah sampai guru-gurunya. Yang buat sistem edukasinya lebih tinggi swasta sekarang kan ada ya, relatifnya ya lebih tinggi swasta. Yang jelas salary-nya lebih bagus guru-gurunya, Bayarnya, membayar. ya kan? Kalau Lalu- kurikulum kan dia Kalau kurikulum kan kurikulum lebih negeri maju kan, negeri atau swasta? karena negeri kan kurikulum nasional. Ya. Swasta kebanyakan pakai kurikulum Internasional. nasional ditambah dengan kurikulum luar. Iya. Iya kan? Cerita ya, jadi itu menurut Opa Akhirnya yang membuat dia membuat dia swasta lebih tinggi ini, berarti. lebih naik dia. Iya enggak? Itu Iya sih naik. pertanyaan yang Jovi tanya dari tadi, pertanyaan terakhir. Iya. Kenapa swasta bisa ini? Justru bayarnya mahal. Karena mahal juga. Karena apa? Dia pakai kurikulum, di samping kurikulum nasional dia pakai kurikulum luar. Kurikulum luar juga dicampur. Digabung. Sehingga kalau misalnya negeri dia pulang jam 1, ini bisa pulang jam 3, jam 4. Ya enggak? Tapi kan otomatis kayak gitu membuat lapangan pekerjaannya lebih luas dong. Kayak dia bisa bekerja di luar negeri atau Iya, kuliah sampai luar negeri. keuntungannya di situ. Iya. Karena apa? Kita lebih maju. Maju selangkah lah. Kalau daripada dulu nggak ada Dulu kurikulum internasional, sampai ada nggak yang Nggak kuliah di ada. luar negeri? Ada. dulu ada dikirim oleh pemerintah. Dikirim. Pemerintah yang kirim. Yang berprestasi. Iya, prestasi. Itulah bedanya. Iya, Kalau iya. swasta dulu dengan swasta sekarang.
kelihatan sistem edukasi sama sekolah Jauh. dulu sekarang Kalau berbeda. dulu negeri di atas, Dari sampai kalau sekarang perbedaan sekolah. khusus swasta di Ya, atas. dari perbedaan Karena sekolah. apa? Gaji guru negeri dengan swasta kan lain. Sama kurikulumnya juga. Iya, kurikulumnya lain. Sama juga dari kelihatan kan perbedaannya, berarti kayak dari relasi guru sama Iya. muridnya, sama kurikulumnya, sama Karena pokoknya nanti semua kan sistem Nanti iya. bisa berdiskusi dengan guru di Iya, sekolah kayak apa segala. beneran Ya kan? berbeda, Ada kelihatan hal-hal ini perbedaannya. diskusi sama guru di sekolah kan kalau swasta. Kalau negeri kalau sudah selesai pulang dia mau cari tambahan di luar. Kelihatan Karena banget. karena dia punya penghasilan kan tidak cukup kadang-kadang untuk sekolah kan. Iya. Gajinya udah cukup ngurusin dia punya Iya. anak sekolah sama ini. Iya. Ya saya ditambahkan bisa ngojek, bisa apa. Kelihatan Bisnis. banget berarti perbedaannya dari dulu sama sekarang, kayak dari kurikulum, relasi sampai Kalau tadi dulu gua guru bilang. gajinya terjamin. Tapi kan ya, Guru dulu terjamin gajinya, dia Iya. nggak perlu mikir macam-macam. tapi ya pada akhirnya juga buat kebaikan muridnya kan. Iya, Semuanya dulu semuanya tujuannya itu. sistem edukasi Indonesia ini. Jadi tadi kan Opa sudah kasih kata pengantar terakhir kan. Nah sekarang mau nanya pertanyaan paling terakhir. Sorry kalau lama. Jadi kayak menurut Opa pendidikan Indonesia ini harus gimanain biar bisa selevel dengan, kan kita ini di peringkat Ketinggalan dari ketinggalan kan. Jadi ya kayak itu dari minat membaca atau dari apa yang saran Opa lah pada pemerintah, pada pelajar untuk biar bisa memajukan pendidikan Indonesia. Jadi biar kalau Indonesia maju. untuk kita bisa maju ya pertama minat baca. Iya, minat baca kita. Minat baca Kurang. itu modal paling utama, itu minat baca. Banyak Karena yang kita harus kadang-kadang bosan baca. ya, tidur. Apalagi kalau sudah ini. Tapi lihat orang pintar-pintar paling orang bukunya itu Tebal. lihat aja tebal-tebal dan dia baca semua itu. Itu yang penting. Dan kita kenapa kita ketinggalan? Karena kita terlalu ini teoritis. Praktikalnya nggak jalan. Kita terlalu fokus hanya mau menghafal apa yang dikasihkan di buku apa ini. Kita tidak bebas untuk berkreasi. Iya kan? Mestinya seperti yang dicanangkan sekarang, sekolah merdeka. Biar bisa pilih Iya. apa aja. Iya kan? Jadi kayak nggak Jadi kita nggak tidak didikte. jadi harus Didikte. dua arah. Nggak Jadi diatur. dari guru, dari kita aktif. Kalau ini kan hanya guru yang aktif. Jadi kan kayak Kita hanya bisa aja disumpeli. dipaksa. Kita hanya disumpelin aja di otak kita Jadi kan. kayak dipaksa. Ya, Nah, belajar ini. Belajar ini harus ini harus. Biasa aja, Nah, bisa aja kemauan mestinya anaknya kita- beda. Kemauan kita apa? Niatnya Kita di mana, sampaikan biar nanti niatnya beda. dikombinasikan kan. Jadi Oh dia ini dia arahnya ke sini. Guru guru juga harus ini. merespek kayak gitu ya, menghargai. Harus juga dia punya pemikiran yang sudah maju. Jangan dia maksakan dia punya pelajaran harus masuk di otak kita. Ini yang dicanangkan oleh menteri sekarang. harus Merdeka. dua arah antara murid dengan guru dan diskusi antara sama murid. Iya kan? Iya. Kalau dulu kan kita apa yang disumpeli itu aja, nanti ujian ini yang keluar. Akhirnya kita menghafal ini aja apa segala. Iya. Tidak berkreasi kemana. Itulah yang paling bagus esai. Kalau kita misalnya ujian misalnya atau ini kita kasih pertanyaan, kita menjelaskan secara umum. Misalnya pertanyaan A ini kita jawab bukan cuma satu kalimat tapi kita jelaskan secara umum apa aja itu menyangkut itu. Lebih mendalam. Esai lah istilahnya kan. Lebih mendalam. Mendalam. Bukan hanya menjawab satu kalimat gitu. Sekarang kan ujiannya, conteng ini, conteng. Ini yang benar, ini benar. Salah atau benar, salah. Itu kan hanya suruh disumpeli aja, itu Iya. aja. Kalau kita dulu ujian enggak begitu. Enggak ada salah benar, enggak ada salah benar. Jadi langsung idenya lebih. Dia bukan pertanyaan ini bagaimana, kita jelaskan. Pertanyaannya ini bagaimana. Jelas. Apa juga. Sistemnya gitu. Oke. Cukup. Sudah lumayan lama ya ternyata. Ya, terima kasih wawancaranya. Nanti silakan edit nanti yang kurang ini dari tadi. Yes. Ya. Baik, terima kasih untuk Opa untuk bersedia
Ini jadinya ngobrol ya. Atas wawancaranya Pak, pertanyaannya makasih untuk menceritakan pengalamannya. Sekian dari saya. Terima kasih dan selamat malam. Terima kasih, malam. Mohon maaf atas salah kata. Selamat malam.